dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Siang ini kita akan bicara soal adanya dua saksi di akhir zaman. Banyak orang merasa dirinya sudah memilih Tuhan yang benar. Tapi sebenarnya ciri kebenaran itu sangat jelas. Salah satunya adanya dua saksi di akhir zaman. Jadi kalau di akhir zaman ini saudara mendengar, aku dipilih Tuhan, tapi nggak ada saksinya, itu bohong saudara. Karena Tuhan itu konsisten sejak awal. Sejak awal selalu dipakai minimal dua saksi. 2 atau 3 saksi untuk menyatakan kebenaran. Kalau kita baca di Alkitab, itu selalu 2 atau 3 orang saksinya. Ya. Nah, sehubungan dengan ini, kalau kita bicara soal akhir zaman, kita harus mengerti definisinya apa itu akhir zaman. Banyak orang kalau berpikir bahwa akhir zaman itu adalah ketika Tuhan Yesus datang, Pak. Bukan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu namanya parousia. Parousia, itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kalau akhir zaman, atau zaman akhir, itu adalah suatu zaman. Suatu periode zaman. Di mana sebelum adanya zaman baru. Nah, jadi kapan itu akhir zaman? Dimulai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, sampai nanti kedatangannya yang kedua kali, itulah akhir zaman. Jadi kita sedang hidup di zaman akhir. Di zaman akhir juga macam-macam, di sebelah mana? Kalau di awalnya Tuhan Yesus baru datang. Yang pertama kali. Itu awal akhir zaman. Kita sudah sampai di mana? Kalau berdasarkan Alkitab, kita sudah sampai di paling ujung. Di penghujung akhir zaman. Di penghujung itu udah ujungnya ujung. Nah, soal hal itu kita akan khotbahkan lain kali ya. Soal eskatologi kalau dalam ilmu teologi. Ya. Banyak orang tapi sudah mendengar berkali-kali tapi tidak bertobat. Gayanya itu petentang-petenteng. Kalau komentar itu mulutnya sembarangan. Saya itu kadang-kadang lucu juga kalau baca komentar orang ya. Komentarnya gini, saudara. Ini pasti pengusaha ini. Bukan pendeta gitu. Soalnya persepuluhan sudah nggak ada lagi. Ya gitu. Ada lagi yang ngomong gini, ini pasti nggak belajar Alkitab ini. Gitu. Belajarlah Pak sama saya, ini nomor WA saya, nanti saya ajarin gitu. Saya ketawa-ketawa aja, ini orang nggak kenal bisa komentar ya. Itu sebenarnya memalukan tuh. Makanya kita itu jangan bicara sembarangan. Malu saudara. Kalau kita ingat kita dulu gitu ya. Malu-maluin ya, ngomong sembarangan. Malu tau gak? Ya, sekarang kita sudah di zaman akhir paling ujung lagi. Waduh, sudah paling ujung masih malu-maluin lagi. Orang itu ya, sebenarnya makin mengerti kebenaran, semakin dia takut hidupnya. Takut apa? Takut bersalah di hadapan Tuhan. Takut apa? Takut tidak berkenan bagi Tuhan. Takut hidup ini tidak berkenan bagi Tuhan. Itu takut yang benar. Sedangkan setan dan sebagainya nggak takut. Manusia hari ini kebalik. Nggak berkenan bagi Tuhan, nggak takut. Takutnya sama setan, gondoruo. Kebalik. Ya, orang kebalik-balik. Coba kita baca Matius pasal 24. Ayat 8 dan 14. Matius pasalnya yang ke-24. Ayat 8 dan 14. Ayat 8 dulu ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini Tuhan yang berkata ini. Artinya akan ada zaman baru. Setelah zaman ini berakhir. Itu artinya. Di ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Injil akan disampaikan ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara ya, kalau kita teliti mengamati kejadian-kejadian dunia ini, hari ini, kita khotbah ini, pagi ini, diikuti di seluruh dunia. Waduh, waktunya makin dekat, karena sudah sampai ke ujung bumi. Di detik yang sama loh ini, saya bicara sampai ke ujung bumi. Iya, di New York sana ada yang nonton. Kemarin telepon saya yang dari New York. Boleh Pak, saya belajar. Boleh, kenapa tidak? Justru harus, saya bilang. Gak usah minta izin itu. Ya, di luar sana banyak yang jahat, makanya harus belajar. Hari ini kita beruntung. Hidup di zaman teknologi. Jadi secara online jarak jauh pun bisa nonton. Di tengah-tengah pulau di Natuna sana, ada yang nonton kita loh. Ya, tadi ada yang datang dari Natuna. Dari Irian, di ujung Irian, dari Rote, dari mana-mana. Langsung kepikiran saya, waduh semakin dekat dong Tuhan. Iya, kalau dulu pikirannya gini, oh nanti ada yang menginjil gitu. Sekarang enggak loh, sekarang juga sudah sampai nih. Waduh Tuhan, kalau Tuhan datang nanti malam, sudah siap belum kita semua? Wah, ada yang siap. Siap katanya, tapi siapnya pelan, siap. Kita siap nggak siap, harus siap. Sekarang kita harus all out untuk mencari kebenaran Tuhan. Untuk mencari kehendaknya. All out. Banyak orang tidak jadi all out. Ya, ini jelas loh, sampai ke ujung bumi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, banyak orang bilang bahwa Injil itu cuma buat orang Israel, Pak. Ya, kamu nggak baca, komentar lagi. Makanya kalau di YouTube, kalau orang komen aneh-aneh, saya komentarnya sederhana. Coba dengar dulu yang ini, linknya saya kasih. Nanti komentar lagi ya. Tapi dengar dulu. Gitu. Tapi banyak juga yang bilang gini, saya sudah dengar. Mana ada Taurat dibatalkan? Loh, berarti nggak dengar dia bohong. Ketahuan bohongnya, jangan bohong deh saudara, ya. Ketahuan, ya. Oke, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita loh. Amin semua? Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus hari itu, murid-murid belum terima. Hari ini kita sudah terima loh. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem pusatnya hari itu. Dan di Yudea, tanah Yudea. Samaria, dan ke ujung bumi. Menjadi apa saudara? Saksiku. Nah, kalau kita dijadikan saksi ini bukan buat pendeta loh. Semua orang. Hidup ini harus menjadi saksinya Kristus. Ada dua macam saksi soalnya. Satu saksinya Kristus, satunya saksi dusta. Saksinya si iblis. Banyak orang menjadi saksinya iblis. Secara tidak langsung. Atau malahan secara langsung. Kalau lihat orang lain langsung nyerang apa adanya. Kafir. Jahat banget sama orang. Agama bukan menyebabkan orang mengasihi, malah menyebabkan benci. Atas nama agama, itu pasti setan itu, saudara. Ciri setan itu gampang, dia anti kemanusiaan. Ciri kebenaran Tuhan itu, justru Tuhan mengasihi manusia. Siapapun, tidak pandang bulu. Mau rambutnya lurus, mau keriting, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya hijau, hijau nggak ada. Semua sama. Saya sering bicara begini, justru ya Tuhan sengaja ciptakan kita itu berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan di masing-masing orang beda. Mau diciptakan sama semua? Kita ketemu gitu ya, sama persis wajahnya. Semua sama. Mengerikan itu. Itu mengerikan loh. Ya. Waduh, justru ada hitam, ada putih, ada kuning. Bagus semuanya. Hitam manis. Oh, mantep kan? Dulu istrinya Musa itu orang Ethiopia. Ya, orang Kus, perempuan Kus. Itu hitam pasti. Hitam manis tapi.
Oke. Nah, kata saksi di Alkitab itu dipakai kata martus dalam teks asli Alkitab. Bahasa Yunani, martus. Bapak Ibu kalau mendengar kata martus, ingat kata martir. Betul? Martus. Martur atau martir. Jadi orang yang mati untuk Tuhan. Jadi menjadi saksi Tuhan itu bukan begini, kesana kemari, Yesus itu Tuhan, saudara. Yesus itu Tuhan, haleluya, pakai mulut gitu. Bukan, itu hanya sebagian kecil. Menjadi saksi itu kalau menurut kamus cuma itu. Itulah keterbatasan bahasa. Makanya ke Bapak Ibu, saudara sekalian kalau belajar, jangan cuma lihat kamus. Pasti nggak dalam artinya. Saksi itu bicara, baik engkau bicara, engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk Tuhan. Itulah jadi saksi. Ada orang tua yang cerita sama saya begini. Pak, anakku itu Pak, dikit-dikit haleluya. Dikit-dikit haleluya katanya. Ya, rajin banget Pak ke gereja. Rajin ngasih persepuluhan Pak. Tapi gak pernah ngasih aku Pak. Sama aku mamanya pelit banget Pak. Waduh, itu bukan saksi. Itu malah jadi sandungan. Makanya mamanya gak mau ke gereja, mamanya gak percaya Tuhan Yesus. Modelnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ibarat orang mau beli rumah, lihat apanya? Rumah contohnya. Contohnya gimana? Gambarnya gimana? Jangan beli kucing dalam karung. Belilah kucing yang kelihatan. Ada nggak ya orang beli kucing itu nggak mau lihat dulu? Masukin karung dulu. Nggak ada, lihat dulu. Kucingnya ini galak kan nih? Iya kan? Bagus apa enggak gitu. Jadi kalau kita sekarang hidup, jadilah saksi Kristus. Apa artinya? Lewat ucapan, lewat perbuatan. Yang terutama lewat perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Jadi kalau ada yang ngajarin saudara, yang penting percaya, selamat. Salah itu. Percaya itu bukan percaya pakai otak. Yang dimaksud percaya itu mempercayakan diri kita kepada yang dipercayai. Kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakainya. Dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Barulah ia bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kalau cuma keluar-keluar ngomong tok, itu omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Di YouTube banyak sekali yang begitu. Ngomong terus, yang diomongin bukan kebenaran. Nyerang orang, gak punya etika. Menyebut nama orang lalu menyesat-nyesatkan. Kamu itu gak punya etika bro. Secara duniawi aja kau gak lulus. Apalagi secara kebenaran. Duniawi aja gak ngerti undang-undang ITE. Bisa menyerang pakai nama lagi. Perhatikan kalau saya khotbah, nggak pernah saya sebut satu nama. Atau satu institusi gereja, nggak ada. Karena ini kebenaran untuk umum. Ya, untuk umum saudara. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Meskipun dikeroyok seluruh dunia, nggak masalah. Tidak masalah sama sekali. Hari Sabtu pagi kemarin, kan kita lagi retreat di puncak tuh. Ya, ketika renungan pagi hari jam 6, itu saya mau gabung itu sudah setengah jam sebelumnya saya nggak tahu, saya percaya itu Tuhan yang buat. Saya diam di ruangan saya sendiri akhirnya. Tuhan apa yang harus kusampaikan? Ada banyak hal. Muncul satu kata aja. Keluar. Oh, oke. Rupanya kita semua disuruh keluar. Keluar kau. Jangan di dunia yang gelap gitu. Hidupnya di dunia gelap terus. Keluar. Pisahkan dirimu dari mereka. Pisahkan itu bukan misah secara fisik. Misahkan secara fisik lalu menyendiri. Di kos-kosan menyendiri. Gak keluar, gak makan. Terus seminggu. Bukan. Bukan itu maksudnya. Keluar kau. Keluar dari cara pikir mereka. Cara hidupmu itu. Jangan seperti mereka. Kamu jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Akal budimu itu dirubah.
Ya, banyak orang tidak berakal. Tadi pagi saya dengar ada potongan khotbah. Kalau ngelawan kalau melawan tukang sihir, dukun-dukun itu gampang, saudara katanya. Bayar aja persepuluhan. Apa hubungannya? Gak berhubungan kan? Aneh emang. Banyak orang aneh di luar sana. Kalau saudara bayar persepuluhan udah terlindung, Tuhan lindungi. Saya gak ngerti loh ya kenapa orang, waduh ngomong apa ya saya. Sampai gak ada kata-kata yang bisa keluar. Saya gak ngerti kenapa orang sebodoh itu. Membodohi banyak orang. Masa bayar persepuluhan udah cukup. Gak cukup, itu seluruh hidup kita harus benar jadi saksi Kristus kemanapun kita pergi. Hidup kita kalau gak berdampak, terus buat apa? Apa gunanya kau hidup? Gak berdampak. Kita itu dijadikan Tuhan, saksi itu maksudnya, dalam bahasa lainnya, agent of change. Agennya Tuhan untuk mengubah dunia ini. Banyak orang di dunia ini gak mengerti karena tidak mau belajar. Karena fokusnya mamon, jual diri. Makanya gak ngerti. Dikasih khotbah sedikit persepuluhan langsung tersinggung seluruh dunia. Kamu bertobat lagi ya semuanya ya. Semua harus bertobat. Kalau enggak kau tidak jadi saksinya Tuhan. Kau jadi saksinya Tuhan itu apa maksudnya? Ya, hari ini, pagi ini kita belajar lagi ya. Di Matius 28, ayat 18 sampai 20. Kita baca ya. Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya mau nanya, ada enggak manusia di bumi ini yang segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadanya? Enggak ada, cuma Yesus. Itu bukti satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau orang aneh gini, nama Bapak siapa itu? Nama anak siapa harus disebut namanya? Loh ya boleh-boleh saja menyebut nama. Tapi saya mau kasih tahu kalau kamu menyebut namanya salah, lebih baik kau sebut nama atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, nggak apa-apa. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajari mereka melakukannya. Bukan cuma mengerti, melakukannya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin Bapak Ibu kalau mendengar ayat ini, udah sering dengar gitu ya. Tapi kalau saya dengar ini ya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Waduh, iya Tuhan. Wah menyertai loh. Roh Kudus ada dalam diri kita loh. Waduh, apalagi itu yang kapan itu yang saya dengar suara pagi-pagi itu. Aku mengasihimu sepanjang hari. Ya Tuhan, waduh. Berubahlah kita, jangan beragama, tapi bertuhan. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Apa cirinya? Ya benci sama sesamanya. Itu tidak bertuhan itu. Itu beragama. Sebab agama seringkali dipakai oleh diri sendiri untuk kepentingannya. Ya. Jadi saksi Tuhan itu dalam setiap ekspresi hidup kita memuji Tuhan. Haleluya itu bukan cuma di mulut. Di mulut, di perasaan, di perbuatan, di semuanya. Ya. Itu yang lagu saya ciptakan itu judulnya Haleluya, saudara. Itu cuma 2 menit jadi lagu. Padahal saya bukan pengarang lagu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 amin. Hidup ini puji-puji Dia, hidup ini sembah Dia, hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya, amin. Saudara, kalau kita nyanyikan lagu ini, jangan cuma soal nadanya ya. Diekspresikan seluruh hati kita. Diekspresikan, Tuhan aku memuji Engkau dalam setiap persoalan, setiap perkara. Hidup ini mengasihi, hidup ini melayani, hidup ini hidup kudus. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kita lagi mengalami persoalan, membuat kita panas hati gitu ya. Ingat, ingat engkau saksi Kristus. Jangan kalah oleh persoalan dunia. Kita semua saksi Kristus. Kalau lagi ada membuat kita moodnya jelek, aduh, ingat itu. Haleluya, 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 haleluya. Kalau seorang ibu-ibu itu biasanya banyak alasan. Kalau ada persoalan biasa mulai marah kan? Kalau mulai marah itu biasanya udah gak terkontrol tuh. Alasannya apa? Biasanya nih, lagi PMS. Kalau lagi PMS, moodnya lagi gak bagus Pak. Lagi PMS. Mulai sekarang ya, lihat kalender. Kalau mulai PMS, ingat lagu ini. Haleluya, 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 haleluya. Jadi saksi Kristus itu sangat menyenangkan, saudara. Cuma banyak orang gak berani jadi saksi. Saya gak tahu kenapa. Sangat menyenangkan jadi saksi Kristus itu. Sebab lewat perbuatanlah iman kita disempurnakan. Makanya orang yang tanpa perbuatan imannya nol besar. Mati. Seperti tubuh tanpa roh. Mati. Iman yang mati tanpa perbuatan.
Herannya ada orang yang mengajar keselamatan bukan karena perbuatan. Keselamatan itu karena perbuatan dan iman. Amin. Jangan heran nanti ya saudara, kalau video saya ini dipotong oleh orang jahat di luar sana. Iya, sudah pernah dipotong soalnya. Nih pendeta ini ngajarin bukan karena iman, selamatan karena perbuatan katanya. Padahal saya bilang karena iman dan perbuatan. Nanti ada lagi yang bilang gini, saya ajarin saudara, supaya kalau ngadepin mereka tahu. Nambah-nambahin. Padahal Alkitab ngomong karena iman, bukan karena perbuatan. Saudara ya, saya ajarin ya jawabannya ya. Buka kitab Yakobus pasal 2. Nanti kalau ketemu orang gitu, bro, kamu sudah pernah baca kitab Yakobus pasal 2, ya. Tunggu sebentar, Yakobus pasalnya yang kedua. Ayat 24, bro. Coba dibaca yang kenceng ya, bro. Saya bacakan nih. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Kenapa? Perbuatan baik tidak menyelamatkan, betul. Tapi iman tanpa perbuatan tidak selamat juga. Makanya kalimatnya jelas. Karena manusia diselamatkan oleh perbuatannya bukan hanya karena iman, artinya perbuatan dan iman. Artinya iman yang ada perbuatannya. Sebab perbuatan itulah bukti dari iman. Amin, saudara? Saudara akan heran kalau sekolah teologi. Dosen-dosen teologi banyak yang gak ngerti. Simple banget gak ngerti. Aneh loh dunia ini. Kadang-kadang saya heran. Masa sih gitu aja gak ngerti? Aneh emang. Ya. Tapi begitulah dunia ini. Banyak orang aneh. Bayangkan kalau orang Kristen, KTP-nya yang Kristen. Ngomongnya haleluya. Tapi gak baik sama sesama. Ada saudaranya gak bisa makan, diem aja dia. Gak nolongin. Ada orang lapar datang ya. Pak, saya belum makan Pak, 3 hari. Sini saya doakan. Gak bisa makan kok didoakan. Gak bisa makan tuh kasih makan dulu. Biar dia kenyang, baru kita doakan. Amin apa amin? Aduh, dari zaman dulu udah ada yang begitu tuh. Dari dulu, saya kasih tahu. Orang butuh apa bukan didoakan doang. Mentang-mentang doa gak bayar. Oke deh. Kalau kita mau jadi saksinya Kristus, namanya saja Kristen. Apa artinya Kristen? Pengikut. Kristen artinya to be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Mengenakan pikiran dan perasaan itu dalam kalimat sederhana ya. Hendaklah kamu hidup memakai attitude-nya Kristus. Sikap hatinya Kristus. Dalam bahasa lain lagi yang lebih sederhana. Hendaklah kamu hidup berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Itu kalimat perintah loh sebenarnya. Kita harus bisa berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukanlah aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kan begitu. Itu bukan Kristus ambil alih terus kita gak sadar dia gerakan Tuhan. Bukan. Ya, artinya kita mengerti cara berpikirnya Tuhan. Cara berperasaannya Tuhan. Sehingga kita hidup sesuai yang Tuhan inginkan. Itu artinya barulah bisa jadi saksi Kristus. Kalau enggak malah jadi sandungan. Kalau kita mau jadi saksinya Kristus, tidak hidup menurut hukum Taurat. Banyak orang hidupnya menurut hukum Taurat, belain Taurat. Saya heran loh, Kristen belain Taurat. Saya bilang, Taurat dibatalkan. Mana bisa firman dibatalkan, gitu. Loh, yang membatalkan bukan saya bro. Yang membatalkan itu kematian Tuhan Yesus. Nanti pakai ayat-ayat yang ketika Tuhan Yesus belum mati. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ya tapi kalau Tuhan yang membatalkan ya bisa. Buktinya sunat dibatalkan. Buktinya korban bakaran dibatalkan. Gak boleh lagi korban bakaran. Boleh di rumah korban bakaran. Gak boleh. Kalau barbecue boleh.
Nggak boleh. Hukum Taurat itu ada 3. 1, hukum moral. Makanya Tuhan berikan 10 firman Tuhan. Hukum moral dibatalkan? Tidak. Tapi disempurnakan. Ya, tidak literal begitu, tidak harafiah. Hukum apa lagi? Hukum seremonial. Korban bakaran, persepuluhan, buah sulung. Seremonial semuanya. Batal, nggak ada lagi. Hukum yudisial dibatalkan. Hukum ini yang berlaku kalau yang berbuat zina dirajam. Nyolong dipotong tangannya. Itu dibatalkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau nggak dibatalkan. Hari ini banyak yang ke gereja tangannya udah hilang. Iyalah, dulu masih kecil pernah kan nyolong punya temennya permen atau apa. Dia hilang. Semua yang ke gereja hilang tangannya. Matanya tinggal 1. Ngintip. Makanya Tuhan batalkan. Ya. Di luar sana belajarlah kau. Belajar bagaimana membaca Alkitab yang benar. Ya. Terutama yang masih kaya-kaya sok-sokan itu. Kamu taunya belajarlah hermeneutik. Jangan taunya cuma tas Herme. Aduh, baca aja nggak bisa, saudara. Baca kok 1 ayat terus dipikir sendiri. Baca itu urut. Ya, kamu jangan hidup menurut Taurat. Gak apa-apa lah Pak ngasih 1/10. Loh, bukan soal ngasihnya. Kamu ngasih itu dalam rangka apa? Saya mau tanya. Persepuluhan. Berarti kamu menuruti hukum Taurat. Kalau orang ngasih 10% memang salah? Enggak. Tapi kalau kamu ngasih persepuluhan berdasarkan hukum Taurat, kamu salah besar. Dan kalau kamu melakukan Taurat, ditolak Kristus. Menghina Tuhan Yesus itu. Itu loh sebabnya saya ngotot. Banyak orang tidak mengerti. Kita baca ayatnya. Jangan menurut saya. Galatia 5 ayat 4. Galatia pasal 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebenarnya ya. Sebenarnya itu ada 2 video sebenarnya. Saya post yang satu udah ribut seluruh dunia, yang satu enggak deh. Yang satu kalau saya post meledak kali. Sebenarnya ya orang yang ahli Taurat mengerti bahwa melakukan Taurat itu harus sesuai banget dengan aturan yang diberikan syariat Taurat. Enggak boleh meleset sedikit pun. Kalau ngasih korban bakaran harus di bait Allah. Harus imam. Enggak boleh, aku sendiri aja udah lama ngantri. Enggak boleh. Nah, bait Allahnya sudah tidak ada. Artinya kamu nggak boleh melakukan persembahan ala Taurat. Persepuluhan nggak boleh, semuanya nggak boleh. Itu dosa sebenarnya. Tentu saja jemaat tidak berdosa karena tidak mengerti. Tentu saja saya tidak melarang orang mempersembahkan 10%. Bahkan saya bilang 11, 12, 20% silakan. Tapi dengan sikap hati yang benar. Dengan pengertian yang benar. Jangan menghina Tuhan. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Ayatnya jelas, Galatia 5 ayat 4. Dan lain-lain, banyak sekali ayatnya. Ya. Efesus 2 ayat 15 jelas tuh, dengan matinya ia sebagai manusia. Hukum Taurat dan segala ketentuannya dibatalkan. Tapi ada yang cerita, ada yang ngeyel sama saya gini. Pak, Bapak cek nggak teks aslinya Alkitab? Oh, saya cek. Teks aslinya dalam bahasa Yunani itu artinya dibatalkan. Terjemahan bahasa Inggris Pak, sudah saya cek semuanya. Sama, dibatalkan. To abrogate, dibatalkan. Ada Pak satu terjemahan yang nggak gitu. Oh, ada ya? Heran saya. Apa itu? Terjemahan lama. Oh, masa? Terjemahannya apa? Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah melenyapkan Taurat. Saya sampai gini. Melenyapkan apa artinya? Terus dia jelaskan, iya kan bukan membatalkan Pak, melenyapkan. Melenyapkan itu artinya menyempurnakan Pak. Udah saya diem aja deh. Ternyata saya salah merespon, orang gila ternyata. Langsung saya diem aja. Besoknya saya mau foto, udah dihapus sama dia. Rupanya di YouTube itu banyak akun palsu. Create baru seminggu yang lalu, nggak ada pengikutnya, nggak posting apapun buat nyerang doang.
Saya cuma mau ingatkan ya saudara, kalau saudara menonton khotbah ini, saudara jadi saksinya iblis. Untuk apa kau begitu itu? Bikin akun palsu, nyerang. Untuk apa? Itu sifatnya iblis itu. Curang. Kalau kamu mau debat, tampilkan dirimu. Tampilkan wajahmu, namamu yang asli. Ayo tampilkan. Bukan ngajak berantem loh, bukan. Kita selesaikan secara alkitabiah. Iya dong, masa mau berantem, mau ngapain? Seandainya berantem, ya saya kalah lah, wong saya kurus. Iya bener. Aduh, itu cuma sekali tuh maksud saya itu, ayolah kita bergandengan tangan. Nanti sama-sama ke surga. Kan enak. Iya kan? Jangankan ke surga, kita retreat aja senangnya luar biasa loh. Bapak Ibu yang belum lihat bagaimana kita sukarianya, di Instagram saya ada, di Facebook ada juga. Wah kita bersukaria loh, itu baru 100 orang. Bagaimana kalau berjuta-juta orang di surga, malaikat tepuk tangan. Wah kita yes Tuhan, wah mantap. Makanya punya hati harus bersih, pikiran harus bersih, baru bisa jadi saksinya Kristus. Dikit-dikit panas, dikit-dikit ngambekan, jadi saksinya setan. Aduh, untuk apa juga menang-menangan debat, gak perlu. Makanya ya kalau kita jadi saksinya Kristus, satu, jangan pelit saudara. Ya, jangan pelit. Tapi juga jangan boros. Itu uangnya Tuhan. Gak boleh pelit, gak boleh boros. Gunakan semuanya sesuai keinginan Tuhan. Kan begitu. Yang kalau kita lakukan Tuhan berkenan atau senang. Itu. Jadi jangan pakai aturan 10%, 20%. Tuhan kayak petugas pajak gitu apa. Enggak ada begitu-begituan. Persembahkan seluruh hidupmu, kan gitu. Kalau mau jadi saksi Kristus kita harus luar biasa. Bukan jadi orang agamawi. Kalau agamawi jadi ritual nanti. Enggak, kita luar biasa. Kalau kita lihat ada orang yang berdosa, kalau agamawi, rajam dia. Itu. Tapi kalau Tuhan Yesus, ampuni dia. Bahkan lindungi dia dari rajaman orang-orang. Kita lindungi. Bukan berarti kita setuju dengan dosanya, bukan. Kita harus selamatkan dia supaya dia punya kesempatan, aku berhenti berbuat dosa. Aku mau benar sekarang. Nah baru malaikat bertepuk tangan. Kalau dirajam, malaikat tepuk tangan apa enggak? Waduh, ada sih yang tepuk tangan, malaikat setan. Dia senang, yes, rajam aja, yes. Saya pernah lihat loh, video dikirim ke saya, sadis banget. Di tengah-tengah lapangan gitu. Aduh, dirajam. Dilemparin tuh. Dua pecah. Lama-lama hancur. Ada lagi yang saya pernah lihat, itu pelaksanaan hukum Taurat tuh sebenarnya. Dipenggal kepala. Yang nonton itu bukan yang ngeri, bukan. Yeay, kayak nonton sepak bola. Waduh, kurang ajar bener orang-orang ini. Dia segelinding. Yeay, gitu. Wah, dunia udah rusak. Dia merasa membela Tuhan. Padahal ia membela setan. Kalau saksi Kristus, ujungnya kemanusiaan. Kalau kita mengasihi sesama tanpa pandang bulu, itu kebenaran. Kebenaran itu tidak ada mayoritas minoritas. Gak ada. Kalau setan itu begitu. Karena aku mayoritas maka aku harus berkuasa. Itu setan, saudara. Makanya di surga nanti bentuknya bukan republik. Bentuknya kerajaan. Kerajaan surga. Rajanya Tuhan Yesus. Teokrasi. Gak ada itu rundingan. Gak ada. Gak ada itu sepakat dulu. Voting. Yang banyak yang menang. Enggak ada. Bayangkan kalau voting banyak pengikut setannya. Yang menang setan nanti. Enggak ada voting-votingan. Kebenaran begini. Itu. Di kitab Wahyu dikatakan nanti pemerintahan gada besi. Gada besi itu bukan artinya kejam, bukan. Pemerintahan yang tegas tapi benar. Adil, tegas, benar. Itulah Tuhan kita. Tuhan Yesus. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ingat ya, kalau kita jadi saksi Kristus mulai sekarang,
mulai bikin daftar. Apa sih yang harus kubuang dalam hidupku ini? 1, pelit. 2, mulutnya bocor. Ada nggak mulut bocor itu? Apa sih maksudnya? Ngomong sembarangan kali ya. Mulut bocor, apalagi kasar. Apalagi licik, sombong, menjadi saksi dusta. Kita mau jadi saksinya Kristus, banyak orang menjadi saksi dusta malah. Dunia ini benar-benar, makin hari saya makin lihat, waduh Tuhan, pantesan kita kok kesepian ya. Jarang orang yang bisa kita jadikan saudara. Makanya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus jadi saudara di dalam Tuhan. Enak itu, gak usah jadi orang aneh-aneh deh. Banyak orang saya perhatikan gitu ya, dia berani tampil sebagai pembicara, tapi bohong. Aku mendengar suara Tuhan, katanya. Wih, dia pikir kalau dia pakai gitu, terus orang iya gitu ya. Sekarang saya ajarin semua orang. Kalau kau dengar nggak benar, jangan diaminkan. Meskipun orangnya, aku mendengar suara Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Kemarin ada yang telepon dari New York. Telepon saya, Pak, kita punya persekutuan. Undang-undang lah Pak pembicara. Oh ya bagus dong. Ya tapi yang pembicara itu ada yang begini Pak. Padahal terkenal loh Pak. Oh iya. Kenapa dia? Begini Pak. Gak boleh kita menyebut nama Yesus. Nama yang benar itu Yeshua Hamasyah. Aduh capek deh. Pecat aja Bu. Itu ngawur itu. Namanya memang Yeshua. Dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Indonesia Yesus boleh. Gak apa-apa. Kok gak boleh? Nanti pasti ujung-ujungnya gini. Namanya Yahweh. Loh, sama saya cari penyakit. Ngomong nama Yahweh. Kalau kamu mau pakai Yahweh ya kita gak apa-apa. Kamu pakai Yehova juga gak apa-apa. Tapi kalau kamu nyala-nyalain orang, ku bongkar kebohonganmu. Sebenarnya bukan Yahweh. Ada orang yang berkata, oh, Pak, nyala-nyalain saya terus dari dulu. Pak, jangan sebut nama Allah Pak. Allah itu Tuhannya orang Arab katanya. Jangan sebut yang lain Pak, Yahweh yang benar. Kalau enggak Bapak ke neraka loh. Kalau enggak jemaat Bapak yang banyak ini ke neraka Pak, karena enggak pakai nama Yahweh. Dari dulu saya jelasin pelan-pelan, enggak mempan. Kemarin saya dikasih hikmat sama Tuhan. Jangan menyebut namaku sembarangan. Dia pakai ayat itu. Oh ternyata ayatnya itu ya Tuhan. Oke, saya balikin ke dia. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Maksudnya Pak, kamu sebut Yahweh jangan sembarangan ya. Namanya bukan Yahweh. Kamu sebut Yahweh, kamu ke neraka kau. Kan ayatnya begitu saya bilang. Takut, masa Pak? Cek teks aslinya, jangan kata saya. Kamu cek sendiri. Gak berani lagi dia. Kamu cek. Bukan berarti kalau orang menyebut Yahweh ke neraka, bukan. Saya cuma ngomong sama dia. Saya balikin aja omongan dia. Makanya jangan suka nyalain orang. Ya nggak apa-apa lah mau sebut Yahweh, Yehova juga terserah. Tapi kita tahu pribadinya yang itu tuh. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya jangan nyalain. Kalau kamu nyalain, ku bongkar. Apa yang kau lakukan? Ternyata kamu nggak jujur. Ngepas-ngepasin. Teks asli Alkitab aja dirubah-rubah. Padahal bunyinya bukan Yahweh, dirubah sama dia. Saya lihat, loh kok dirubah? Oh, ya udah lupakan aja yang begituan. Ya. Yang kedua, saya undang lagi Pak. Masa dia bilang kita semua antikris Pak? Kenapa? Karena sudah disuntik vaksin. Vaksin lagi dihubungkan dengan antikris. Pecat Bu. Pecatin aja semua. Aduh Pak, di mana ya di sini? Di New York jauh banget nih dari Grisenda. Makanya Bapak Ibu yang deket-deket gini sangat beruntung. Yang di New York aja nyari. Saya bilang ya online aja lah. Carilah pendeta yang benar di sana, pasti ada yang benar lah. Masa seluruh dunia nggak ada. Oh, tapi ikut online sebagai perbandingan. Saya bilang gitu, ya saya ikut. Rupanya telat sang ibu ini taunya. Nanyanya chip dan 666. Wah itu padahal video saya yang pertama dulu banget. Saya kirimin aja deh. Ya. Kalau kita jadi saksi Kristus, jangan kita kalau datang kepada Tuhan itu transaksional.
Kalau manusia datang kepada dukun, transaksional itu. Ada nggak orang yang ke dukun, aku mengasihimu Pak Dukun? Nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan nggak kenalan, nggak peduli. Ini orang ngeri nih. Yang penting ku kasih ayam hitam aja udah. Nanti rezekinya. Yang penting gitu kan? Tapi ke Tuhan jangan begitu, saudara. Kalau kita ke Tuhan, kita mau relasi sebagai hamba dan Tuhan. Sebagai anak dan bapak. Relasinya itu bukan transaksional. Makanya harus dibubarkan segala macam yang transaksional. Orang 10-an dan sebagainya itu harus tidak dilakukan lagi karena transaksional. Kalau kamu kasih 10% nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30. Bahkan tadi pagi ada yang saya dengar 1000 kali. Wih, ngarang banget kan? Banyak orang ngarang di dunia ini. Saudara mesti jadi cerdas. Harus cerdas mengerti firman, mengerti kehendak Tuhan. Ngarang, saudara. Banyak orang ngarang-ngarang ternyata. Dan itu buktinya ada, nonton aja sendiri, bukan kata saya kok. Saya cuma menyadarkan, jangan ikut yang salah. Jangan ikut serigala, berbulu domba. Nanti kau celaka di masa depan. Atau minimal kau menyia-nyiakan waktumu. Ada banyak orang menyia-nyiakan waktunya 10 tahun, belasan tahun, baru sadar hari ini. Ya masih bagus, karena sempat sadar. Kalau tidak sadar, sampai mati. Waduh, dia nyesel. Seumur hidupnya gitu-gitu aja. Nggak jadi berkat bagi banyak orang. Ya, nggak jadi hebat karena firman Tuhan. Banyak orang suka mendengar firman, suka mendengar pendalaman Alkitab dan sebagainya. Tapi tidak melakukannya, itu jadi masalah juga loh. Jadi saksi Kristus itu haus dan lapar akan kebenaran. Dia belajar rajin, tapi juga melakukannya rajin. Bukan cuma melakukannya rajin karena syariat loh, bukan. Aku melakukannya karena hatiku jatuh hati. Kasihan, karena digerakkan oleh kasihan. Bukan karena, oh harus ya Tuhan, sesuai aturan. Bukan. Karena aku memang jatuh hati kalau lihat orang. Kalau lihat, aduh Tuhan, dia harus selamat juga Tuhan. Semua orang gitu loh. Tuhan maunya begitu. Makanya Alkitab, Nabi Yesaya berkata, menulis nubuatan begini, aku benci melihat persembahanmu itu, Tuhan. Karena Israel ritual akhirnya tidak mengerti inti Taurat. Inti Taurat adalah kasih. Yang aku kehendaki ialah belas kasihan, kata Tuhan. Bukan persembahan. Percuma kau berikan persembahan seluruh hartamu, bahkan tubuhmu dibakar. Percuma kalau tidak memiliki belas kasihan. Itu loh. Apalagi cuma 10%, gak memiliki belas kasihan juga. Ke gereja kasih 10%, ke orang tuanya gak kasih. Gak punya belas kasihan sama sekali itu. Wah itu agama jadi merusak itu sebenarnya. Bukan jadi saksi, malah jadi sandungan. Di kalangan pembicara itu banyak nabi palsu. Yang suka pakai kata-kata, aku mendengar suara Tuhan. Padahal bukan, karena tidak sesuai Alkitab. Apa saja yang dikatakan kalau tidak sesuai Alkitab, pasti dia nabi palsu. Pasti. Siapa orangnya? Suruh sini. Makanya bertobatlah kita semua. Jemaat Tuhan juga harus cerdas, supaya nggak salah diaminkan lagi. Udah salah diaminkan, waduh. Banyak nabi palsu nggak usah di luar, di dalam gereja aja banyak. Yang khotbahnya ngawur-ngawur begitu. Menyesatkan jemaat itu sebenarnya. Akibatnya apa? Akibatnya jemaat jadi hidupnya mistis. Di rumah punya jimat rohani. Saya nggak mau terlalu vulgar deh. Di rumah punya jimat rohani. Apalagi? Dikit-dikit. Ya mistis pokoknya. Tidak masuk akal akhirnya. Kalau anak mau pintar didoain. Didoain nggak masalah. Tapi harus belajar. Jangan, nggak usah belajar nak. Saya doain aja. Besok tanganmu dituntun Tuhan. Jawabannya yang mana? Ada dulu yang ngajarin. Kalau kau kudoain ya. Ibu misalnya belum bisa bahasa Mandarin gitu ya. Saya doain. Begitu nginjek kaki di Amerika, langsung pinter bu. Ngibul banget itu. Dia sendiri aja nggak bisa bahasa Inggris. Ngibul, banyak orang ngibul. Tapi nekat berani. Saya sekarang juga berani ngomong sembarangan. Sembarangan yang benar maksudnya. Biarin aja orang tersinggung. Tapi kalau yang benar, tersinggung untuk bertobat. Bukan tersinggung lalu malah mutung.
Malah awas ini pendeta siapa sih ini? Ya, oke. Jadi saksi Kristus itu bahkan rela mati. Apalagi cuma harta, rela mati, rela menderita untuk Tuhan. Alkitab berkata nanti kamu disiksa orang loh, nanti kamu dimusuhi orang demi namaku, karena namaku, karena Tuhan Yesus. Kalau kita mau jadi saksi harus bayar harga, itu maksudnya. Harus bayar harga, yang masih muda harus belajar. Belajar apa saja yang banyak, mau jadi saksi Kristus. Jangan gini, ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, itu nggak ngerti, semuanya nggak ngerti. Bagaimana mau jadi saksi Kristus? Masih muda malas nggak mau belajar. Akibatnya ya kalau orang nggak mendengar kebenaran, dia luncas. Luncas itu meleset. Tuhan itu target supaya manusia ke sana, dia miring. Dia miring-miring. Dia pikir ini gitu. Tuhan mengarahkan kita untuk dipimpin kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Supaya kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Miring. Roh Kudus akan memberkatimu kaya raya, terkenal. Miring. Luncas itu namanya. Bahaya loh saudara. Bahaya. Yang harus kita pahami itu ada hal yang paling penting. Harta dunia semua fana. Kalau hal yang berhubungan dengan kekekalan itulah yang utama. Utamakan yang utama. Ya, utamakan yang utama saudara. Satu hal yang aku harus pahami. Hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematian, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Jadi berharga. Hidup ini jadi berharga ketika kita hidup kudus. Jadi saksinya Tuhan. Hidup ini tak berharga sama sekali. Meskipun uangnya triliunan, kaya raya, sukses, punya perusahaan di seluruh dunia, punya pulau, punya apa lagi? Punya jet pribadi, punya kapal selam sekalian. Tidak ada harganya kalau ia tidak punya Tuhan. Kalau ia tidak punya Tuhan Yesus. Itu sebabnya sebenarnya kita semua sangat kaya raya. Karena punya Tuhan. Amin ya semua ya. Tapi Tuhan ingin kita bayar harga kalau mau ikut Dia. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Saudara ya, kadang-kadang sangat sulit loh mengimpartasikan roh itu. Kalau pengertian gampang, tapi kalau roh itu sulit. Bagaimana ya Tuhan mengimpartasikannya? Supaya orang mengerti apa yang kurasakan.
Sulit itu, saudara. Itu sama saja dengan begini. Saudara misalnya nggak bisa berenang misalnya ya. Misalnya kamu nggak bisa berenang, terus saya cerita, berenang itu enak loh. Terus, apa enaknya? Nggak bisa loh diceritain. Makanya kita harus tuntun orang, ayo berenang sama-sama ya. Baru berasa, enak loh. Itu. Sama, Roh Kudus ada dalam diri kita itu. Waduh, itu luar biasa. Itulah yang menggerakkan hidup kita. Yang membuat kita termotivasi setiap saat, setiap hari. Jam berapapun. Semangat. Hidup ini menarik Tuhan. Aku senang banget nih. Biarpun dunia gelap. Biarpun semua orang mengecewakan. Tapi aku senang loh Tuhan. Roh Kudus ada dalam diriku. Wah, mantap tuh saudara. Belajarlah saudara. Belajar itu bukan hanya dengan kognitif, dengan pikiran saja. Belajarlah cari Tuhan. Kalau pagi Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk jadi saksimu Tuhan? Aku seorang pedagang, aku seorang guru, seorang ibu rumah tangga, seorang bisnismen, seorang artis, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa ya Tuhan? Biasakan dialog. Nanti ada suara yang pelan masuk ke hati kita. Jangan hanya pikiran, hati terutama. Nanti pasti kita bisa merasakan kepekaan yang luar biasa. Ya, saudara kita semua mau jadi anak Bapa di surga kan? Amin ya. Kalau orang tidak ngerti kebenaran itu luncas saudara. Luncas, meleset, tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Jadi meleset, yang rugi kita sendiri bukan Tuhan. Kalau jadi saksi Tuhan, ingat ya, saksi di Alkitab itu minimal 2-3 minimal. Itu di Alkitab, di Perjanjian Lama sudah sangat jelas tuh, Ulangan 19 ayat 15, Ulangan 17 ayat 6, dan sebagainya. Jadi kalau ada kasus, harus ada saksinya minimal 2 atau 3 di Alkitab. Nah, tapi itu tidak cukup hari ini. Kenapa? Kalau kasusnya Alkitab memang begitu, cerita hari itu. Tapi hari ini tidak cukup, ada saksi 10 orang. Tapi semuanya bohong. Bisa nggak? Dibayar duit. Wah, rupanya setan sudah semakin canggih. Pakai uang. Ya, saksinya 10 nih lebih dari 2. Wah, belum tentu kebenaran. Kalau dalam bahasa matematika itu disebut syarat cukup. Kalau ada saksi 2 baru kita lanjutkan nih, uji kebenarannya. Tapi kalau nggak ada saksi 2 udah lupakan aja, pasti nggak benar. Misalnya ada orang ngaku nih, waduh aku ditemui oleh malaikat Tuhan. Ini loh, kebenaran tuh begini begitu. Ada saksinya nggak? Nggak ada, aku sendirian. Nah, itu bukan dari Tuhan tuh Pak. Kalau dari Tuhan itu ada saksinya. Tuhan itu sangat amat cerdas, melindungi manusia. Semua perhatikan, mengaku kebenaran, tapi tidak punya saksi. Aku sendiri yang ketemu, gitu. Semua Pak, semua. Di barat sana ada seorang, gak usah saya sebut namanya. Dia berdoa di suatu gua, disamperin sama malaikat. Malaikatnya itu membawa kitab suci yang asli katanya. Ini loh yang asli, lempengan emas, tertulis dalam lempengan emas. Lalu dia jadi nabi. Lalu ditulis dalam suatu kitab. Terus ditanya sama orang zaman sekarang, mana lempengan emasnya? Dibawa lagi sama malaikatnya ke surga. Top kan? Top banget itu, kalau orang bohong tuh begitu. Top banget. Jadi kalau saudara ada yang ngaku-ngaku gitu, perhatikan tidak ada saksinya. Tapi Alkitab ada saksinya. 2 saksi di akhir zaman. Itu diceritakan di Alkitab. Sejak Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu harus ada 2 saksi minimal. Barulah itu yang namanya syarat cukup. Syarat perlu maksud saya. Syarat perlu. Kalau syarat perlu tidak terpenuhi, maka itu belum tentu benar. Ya, itu belum tentu benar. Ada telepon undangan khotbah itu. Sebentar, dimatikan dulu. Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang sulit lupa, bisa lupa, nggak apa-apa. Ya, jadi minimal 2 saksi.
untuk menyatakan kebenaran itu, meskipun harus diuji lagi. Ada syarat perlunya terpenuhi enggak? Sesuai fakta apa enggak? Jangan-jangan tidak sesuai fakta. Nah, di kitab Wahyu pasalnya yang ke-11, ayat 3 sampai 4. Itu kalau dibahas oleh teolog atau orang di luar sana, dia ngomongnya begini, dua saksi itu adalah Elia dan Musa. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku, begitu pembahasannya. Elia dan Musa katanya. Ya menurut perjanjian lama itu benar, kemungkinan besar benar. Elia dan Musa. Tetapi yang dimaksud oleh perjanjian baru ini, kita baca. Wahyu pasal 12. Wahyu pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-17. Ya. Saya bacakan ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi si setan ini yang disebut naga ini marah sama perempuan itu. Lalu memerangi keturunannya yang lain. Ada dua saksi rupanya. Yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah. Yang menuruti hukum. Hukum itu apa? Taurat. Yang menuruti Taurat. Siapa yang menuruti Taurat? Siapa yang diberi hukum Taurat? Israel. Itu saksi yang pertama. Yang kedua, dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Yang memiliki kesaksian Yesus. Yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita semua. Jadi saksi di akhir zaman 2 itu adalah satu Israel, kedua orang percaya zaman sekarang. Makanya jadilah salah satu saksi ini. Kalau orang nggak jadi saksi ini, artinya dia orang binasa. Kita harus jadi saksi, sebab saksinya cuma 2. Dunia yang gelap ini membutuhkan saksi 2 ini. Jadi kalau orang tanya, Allah mana yang benar? Elohimnya siapa yang benar? Tanyalah pada Israel. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Elohim yang lain. Kalau tanya sama kita, Elohim mana yang benar? Elohim yang di surga. Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Yang mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus kepada kita. Itulah Elohim yang benar. Yang kita lebih lengkap dibanding yang perjanjian lama. Perjanjian lama pengantarnya. Itu loh yang benar. Di perjanjian baru kita semua, itulah Elohim yang mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat, yang menjadi pokok keselamatan, yang menjadi teladan bagaimana kita harus hidup. Kalau dulu Allahnya nun jauh di sana. Orang Israel kalau berdoa teriak-teriak. Adonai, Allah, Elohim. Teriak-teriak karena jauh. Tapi kita enggak. Kita cukup berbisik Tuhan. Sebab ia ada di hati kita. Amin. Kalau saksinya 2 sudah lengkap, itulah kebenaran. Jadi kita itu orang yang sangat berbahagia, orang yang sangat beruntung, orang yang sangat diberkati. Karena bisa tahu saksi 2 dan menjadi bagian dari saksi itu. Salah satu saksinya kita loh. Itulah sebabnya jadilah saksi Kristus kemanapun kita pergi. Ya, jangan sampai kita kemana-mana malah jadi sandungan. Ini sampai jam berapa ya? Saya mau cerita sampai jam 5 sore. Sebenarnya banyak hal yang menarik loh saudara. Intinya itu kalau kita belajar sesuatu firman ya, apa dampaknya dalam hidupku? Itu yang paling penting. Yang paling penting itu apa dampaknya Tuhan. Kalau saya bicara perjanjian lama sudah usang, kadaluarsa, nanti ngamuk lagi di luar. Biarin aja. Iya pasti. Padahal mereka nggak baca Alkitab. Dicatat ya ayatnya ya, nanti dibaca sendiri kalau waktunya nggak cukup. Ibrani pasal 8 ayat 13. Tapi kalau ini perlu saya baca, supaya video saya nggak bisa dipotong.
Ibrani pasal 8, pasalnya yang ke-13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Perjanjian lama itu yang dimaksud. Taurat. Ayo, gimana? Itu kitab Ibrani loh. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jelas ya? Ada banyak sekali ayat-ayatnya. Banyak sekali. Perjanjian lama itu sudah usang. Dicatat Ibrani 9 ayat 15, Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Ini dibaca. Dan lain-lain. Jadi kita menjadi salah satu saksi di akhir zaman. Jangan hidup menurut perjanjian lama. Itu saksi yang pertama itu. Saksi yang pertama sudah berlalu. Yang kedua nih yang paling sempurna. Kita dinanti kesempurnaannya oleh surga. Umat perjanjian baru. Memerintah bersama Tuhan. Nah kalau hari ini kita mau jadi saksi Tuhan. Ya kita harus menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Kan begitu. Sederhana loh. Gak usah hafalin syariat Taurat. Lakukan saja semuanya menyenangkan Tuhan. Ya. Iya. Jadi dalam segala perkara. Makanya ada lagu yang itu kan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Itulah saksi yang kedua, orang percaya. Itulah kita semua yang tidak hidup menurut syariat agama. Tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Segala sesuatu kita lakukan untuk menyenangkan Dia. Itulah umat perjanjian baru. Anak Allah yang maha tinggi. Anak Bapa di surga. Ya, amin ya. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu jangan disalahartikan ya saudara ya. Jangan ada yang berpikir bahwa anggur perjamuan kudus itu bisa menyembuhkan sakit gigi saudara. Menyembuhkan kanker. Menyembuhkan kemiskinan. Tidak bisa. Tapi Tuhan bisa. Tapi bukan perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus ini Tuhan sendiri yang memerintahkan. Ingatlah akan aku. Untuk memperingati akan aku. Itulah perjamuan kudus. Ini suatu dokumentasi yang tak terhingga. Luar biasa hebatnya. Perhatikan ketika jemaat mula-mula melakukan ini. Anak cucunya melakukan lagi. Kita pun melakukan. Ini bukti otentik bahwa ada Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Sebab ini perintah langsung yang dilakukan turun-temurun. Sampai hari ini berkesinambungan. Tidak pernah putus. Ini bukti. Bukti faktanya. Perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus artinya kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru. Kita menjadi bagian dari perjanjian yang baru. Kita tidak jadi bagian dari perjanjian yang lama, yang sudah usang, yang sudah kadaluwarsa, yang sudah dibatalkan Taurat. Kita dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru. Inilah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Amin saudara. Saya undang semua pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari saudara. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu.
Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Sekali lagi saudara, saat ini ku datang. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, mohon layakkan tangan hamba-hamba-Mu ini untuk melayani perjamuan kudus. Juga layakkan umat-Mu di tempat ini, pelayan Tuhan semuanya, untuk menerima perjamuan kudus ini. Sesuai ke titah-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Biarlah banyak orang mengerti apa yang telah Tuhan lakukan untuk dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Para pelayan perjamuan kudus, silakan bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan di tempat ini. Pelan saja. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu.
Di atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada silakan angkat tangan. Sudah semua ya? Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kanan kita. Bapa di surga, berkatilah roti dan anggur yang ada di tangan kami ini, sehingga apa yang kami lakukan ini berguna dan memberkati seluruh dunia, agar mereka tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, turunkan tanganmu. Ikuti pengakuan ini bersama-sama setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan. Bagi pengampunan. Bagi pengampunan. Dan penebusan dosa-dosaku. Dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku telah dibebaskan. Aku telah dibebaskan. Dari kutuk dosa. Dari kutuk dosa. Kutuk maut. Kutuk maut. Segala kutuk. Segala kutuk. Dan api neraka. Dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku telah memperoleh. Aku telah memperoleh. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Keselamatan. Keselamatan. Hidup kekal. Hidup kekal. Kesembuhan. Kesembuhan. Pemulihan. Pemulihan. Kemenangan. Kemenangan. Kelimpahan berkat. Kelimpahan berkat. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Dan menerima. Dan menerima. Bahwa aku adalah milik Tuhan. Bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi. Hidup untuk mengabdi. Dan melayani. Dan melayani. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dalam segenap hidupku. Dalam segenap hidupku. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Kau beri keselamatan, kau terima diriku Tuhan. Terima diriku, orang berdosa. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, tidak ada yang lebih berbahagia daripada kami semua yang menerima Engkau sebagai Bapa kami yang di surga, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menerima Roh Kudus yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu ini sampai ke ujung bumi, menjamah jiwa-jiwa yang lapar Tuhan, yang tidak tahu kebenaran menjadi tahu. Bapa di surga, hamba ingin berdoa secara khusus untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan berkati berlimpah-limpah, agar mereka juga jadi berkat dalam seluruh hidupnya, kemanapun mereka pergi. Juga hamba ingin berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, yang melayani Tuhan secara tulus, melayani Tuhan dalam seluruh hidupnya. Tuhan berkati juga mereka dengan seluruh keluarga besarnya, agar mereka melayani Tuhan secara efektif, berkenan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Juga seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini, juga yang sedang online Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Segala berkat turun atas kita semua, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar saudara, ada saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri.
agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.